Perkenalkan, nama saya Elvina Putri Alvia dari kelas 11 RPLA. Di sini saya akan menjawab 8 soal yang dikasih oleh Bu Nila. Nah, yang pertama, apa makna Pancasila bagimu secara pribadi? Yaitu Pancasila itu kayak pedoman hidup. Jadi arah supaya kita nggak sembarangan bertindak biar hidup lebih teratur dan nggak merugikan orang lain. Yang kedua, bagaimana kamu merasakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau di rumah? Yaitu di sekolah saya merasakan nilai Pancasila waktu saya kerja kelompok, misal seperti pembagian tugas. Saya belajar dan untuk adil supaya semua anggota kelompok punya peran yang seimbang. Lalu kalau di rumah saya merasakan nilai Pancasila saat saya harus menghormati orang tua dengan cara mendengarkan nasihat mereka. Nah, bahkan hal kecil pun kayak membantu adik belajar atau membersihkan rumah jika bentuk penerapan nilai yang gotong royong. Nah, lalu yang nomor 3 yaitu pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu harus memilih untuk bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa yang kamu rasakan saat itu? Pernah banget. Misalnya waktu ulangan ada teman yang minta contekan, lalu saya mengasih, artinya saya melanggar aturan dan gak jujur. Tapi kalau saya nolak, saya takut dia marah atau kecewa. Akhirnya aku pilih untuk tetap jujur dengan gak ngasih contekan. Rasanya campur aduk, ada rasa gak enak ke teman, tapi di sisi lain saya merasa lega karena tetap berpegang teguh agar pada nilai-nilai kejujuran yang sejalan dengan nilai sila yang kedua dan kelima. Lalu yang keempat, jika kamu menjadi pemimpin, bagaimana kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengambil keputusan? Kalau saya jadi pemimpin, saya akan berusaha selalu mendengarkan masukan dari anggota atau orang-orang yang saya pimpin. Setelah itu, saya bakal menimbangkan baik buruknya, lalu memilih keputusan yang adil untuk semua pihak, bukan hanya menguntungkan satu kelompok saja. Misal, kalau ada peraturan baru, saya mau dibuat, saya akan mengajak musyawarah dulu, biar semua orang bisa menyampaikan pendapatnya. Itu cara saya untuk menerapkan sila keempat tentang kerakyatan dan musyawarah. Lalu yang kelima, menurutmu apakah salah satu sila yang paling sering kamu terapkan? Yang paling sering menurut saya itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena di kehidupan sehari-hari kita sering banget berinteraksi sama orang lain, berusaha menghormati teman walaupun berbeda sifat, saling membantu kalau ada kesulitan, dan gak membeda-bedakan orang. Lalu ada di sila ke-1 yaitu beribadah dengan tepat waktu. Nah, lalu yang nomor 6, apa hubungan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari? Nilai Pancasila itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan kita. Kalau yang pertama, sila pertama, kita belajar menghormati ibadah orang lain. Yang kedua, kita berusaha bersikap adil, menghargai, dan membantu teman yang kesulitan. Sila ketiga, kita menjaga persatuan di sekolah dengan gak pilih-pilih teman. Sila keempat, kita harus terbiasa musyawarah dan mengambil keputusan, misal diskusi kelompok. Yang kelima, kita berusaha adil dalam membagi waktu atau tugas supaya gak ada yang merasa merugikan. Lalu yang nomor 7, dapatkah kamu menceritakan pengalaman ketika kamu atau orang lain menerapkan salah satu sila di Pancasila? Sila yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya pernah melihat teman-teman saya di kelas saling menghormati waktu ada teman yang berdoa menurut agama masing-masing. Tidak ada yang mengganggu, semua tetap tenang. Itu contoh penerapan dari sila yang pertama. Setelah itu ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat itu ada kayak pemilihan ketua kelas, kita nggak asal tunjuk, tapi kita harus musyawarah dulu dan memilih lewat voting. Jadi keputusan diambil bareng-bareng, bukan sepihak.
Lalu yang nomor 8, jika kamu menghadapi situasi yang sulit, bagaimana kamu bisa menggunakan nilai Pancasila untuk membuat keputusan yang sangat tepat? Kalau saya menghadapi situasi sulit, saya bakal coba tenang dulu, lalu memikirkan sesuai nilai-nilai Pancasila. Misal kalau ada masalah dengan teman, saya akan mencoba musyawarah sesuai sila yang keempat. Lalu biar dapat solusi yang adil. Saya juga bakal ingat sila kedua supaya saya tetap bersifat manusiawi, gak egois dengan begitu keputusan yang saya ambil. Gak cuma buat saya sendiri, juga buat orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.